Halo Bapak, Ibu pengambil kebijakan, selamat datang di sesi bedah data eksekutif kita. Hari ini kita langsung aja ya ngupas tuntas laporan strategis yang pastinya krusial banget buat masa depan pendidikan kita. Hasil pemantauan pelaksanaan penilaian sumatif akhir jenjang atau PSAJ tahun 2026 di wilayah Probolinggo. Sebagai inovator pendidikan, Bapak dan Ibu pasti setuju kan kalau data di lapangan itu ibarat kompas terbaik kita. Jadi yuk kita langsung selami temuan-temuan kuncinya. Wawasan yang mau kita bahas ini bukan cuma sekedar angka di atas kertas loh. Ini berakar langsung dari laporan resmi Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Probolinggo, di bawah pengawasan ahli Bapak Ali Idris Sodikin. Artinya apa? Data ini adalah instrumen evaluatif real yang bakal langsung berdampak ke arah strategis dan kualitas sekolah-sekolah di bawah naungan Bapak dan Ibu semua. Oke, biar efisien, paparan ini bakal ngelewatin 5 area fokus utama ya. Mulai dari profil pelaksanaan, terus kita cek kepatuhan administrasi, analisis modalitas ujian, isu-isu strategis di lapangan, dan terakhir pastinya rekomendasi perbaikan mutu yang siap dieksekusi. Sip, kita mulai dari bagian pertama, profil pelaksanaan PSAJ 2026. Yuk, kita lihat gambaran makronya. Nah, coba perhatikan angka ini. 1011. Ini bukan angka sembarangan. Ini adalah total siswa kelas 12 dari 10 sekolah yang jadi sampel pemantauan kita. Mulai dari SMA 1 Krucil, SMA Nurul Jadid, sampai SMA Nazzatul Thalibin. Keberagaman dari 10 sekolah ini ngasih kita sampel yang benar-benar solid dan representatif buat metain kesiapan regional. Ibaratnya, 1011 siswa ini adalah cerminan langsung dari efektivitas sistem yang lagi kita bangun. Lanjut ke bagian kedua, kepatuhan administrasi dan kesiapan. Ini fondasinya ya, bahkan sebelum siswa mulai duduk di kelas buat ngerjain soal. Dan jujur aja, ini kabar baik banget. Kita punya titik awal yang sangat positif. 100% sekolah yang dipantau ternyata udah patuh secara administrasi prapelaksanaan. Mereka udah melegalisasi SK kepanitiaan dengan rapi dan ngeluarin surat pemberitahuan resmi ke wali murid. Tapi ada satu hal yang bikin salut nih, soal adaptasi lokalnya. Contohnya di SMA Islam Irtikoyah, karena semua siswanya itu santri bermukim, mereka pakai manajemen internal pesantren buat koordinasi. Nggak kaku pakai surat menyurat konvensional. Ini benar-benar nunjukin fleksibilitas operasional yang cerdas di lapangan. Tapi begitu masuk ke pelaksanaan teknis, nah disinilah mulai kerasa dinamika strategisnya. Kita masuk ke bagian ketiga, analisis modalitas digital versus kertas. Coba deh perhatikan pembagian ini. Ternyata dari 10 sekolah tadi ada perpecahan yang cukup kontras. 50% sekolah mantap pakai tes berbasis komputer atau CBT lewat Android, sementara 50% sisanya tetap milih pakai tes kertas konvensional. Wah, terbelahnya pendekatan di satu wilayah ini benar-benar temuan yang fundamental banget kan? Kira-kira kenapa ya bisa begini? Menariknya begini, milih tes berbasis kertas itu ternyata sama sekali bukan berarti mereka gaptek atau mundur ke belakang loh. Justru ini adalah keputusan kebijakan yang udah dihitung mateng-mateng sama pihak sekolah. Sekolah-sekolah berbasis pesantren kayak SMA Muhammad Shodik dan SMA Islam Membaul Ulum sengaja milih kertas buat jaga konsentrasi siswa, nutup celah nyontek, dan pastinya patuh sama aturan yayasan soal larangan bawa ponsel pintar. Jadi realitas yang kita hadapi di sini sebetulnya soal milih antara efisiensi digital berhadapan dengan kontrol integritas akademik yang super ketat. Nah, dari pemahaman soal modalitas tadi, kita masuk ke area yang paling krusial buat Bapak dan Ibu semua. Bagian keempat, isu-isu strategis di lapangan. Lewat pantauan mendalam, tim pengawas kita nemuin 3 faktor risiko besar yang butuh intervensi secepatnya, kerentanan keamanan cyber, penurunan stamina kognitif siswa, dan kelemahan evaluasi pasca ujian. Yuk kita bedah kasusnya satu-satu biar kelihatan urgensinya. Ini temuan kritis pertama kita. Di SMA Sah Ada Nizamul Islam, mereka terpaksa mundur pakai tes kertas lagi setelah sebelumnya udah pakai CBT. Alasannya, ini lumayan bikin kaget karena di periode sebelumnya ada siswa yang berhasil ngeretas aplikasi ujian mandiri sekolah. Ini bukti nyata kalau adopsi teknologi tanpa dibarengi pertahanan siber yang kuat itu malah bakal berujung pada kemunduran operasional. Sebagai regulator, kita pastinya nggak bisa kan ngebiarin sekolah berjuang sendirian ngadepin celah keamanan kayak gini.
Temuan kedua ini fokus ke siswanya sendiri. Pengawas nyatat fenomena unik di SMAN 1 Krucil, di mana anak-anak itu pada terburu-buru nyelesain ujian jauh sebelum waktunya habis. Bukannya soalnya terlalu gampang loh ya, tapi karena mereka kehabisan stamina atau tenaga kognitif. Durasi ujian yang panjang tanpa dilatih daya tahan mentalnya bikin fokus mereka anjlok drastis di pertengahan. Kalau dibiarin, wah hasil ujian gak bakal mencerminkan kemampuan akademis mereka yang sebenarnya dong. Risiko ketiga, ini soal apa yang terjadi setelah ujian kelar. Kita nemuin adanya risiko kepatuhan di SMAS Islam Mambaul Ulum. Mereka cuma dapat predikat cukup buat komponen analisis soal dan daya serap materi. Kenapa ini krusial banget buat level eksekutif? Soalnya, kalau evaluasi pasca ujiannya lemah, sekolah itu kehilangan data metrik yang penting banget. Tanpa analisis yang solid, perbaikan kurikulum ke depannya bakal jalan tanpa arah. Ujian akhirnya cuma jadi sekedar rutinitas formalitas aja, bukan alat buat ningkatin mutu. Oke, dari berbagai anomali tadi, sekarang kita masuk ke tahap cetak birunya. Bagian kelima, rekomendasi buat peningkatan mutu pendidikan kita. Kita udah ngerumusin 4 peta jalan yang langsung bisa dieksekusi nih. Pertama, cabang dinas harus bikin standar aplikasi ujian dengan enkripsi tinggi, biar kasus peretasan tadi nggak kulang. Kedua, kita butuh buku panduan integrasi teknologi khusus buat ekosistem pesantren. Misalnya, bikin lab komputer terpusat yang aman dari aturan larangan bawa HP, tapi tetap efisien. Ketiga, wajib ada pendampingan intensif buat sekolah-sekolah yang masih lemah ngebaca data daya serap materi. Dan keempat, kita harus instruksikan sekolah buat ngadain simulasi ujian khusus, tujuannya murni buat ngelatih endurance atau daya tahan fokus siswa dalam menghadapi soal berdurasi panjang. Sebagai penutup dari paparan singkat ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan mendasar buat kita renungin bareng. Gimana caranya kita mastiin teknologi di sekolah terus maju, tapi tanpa sedikit pun ngorbanin integritas akademik dan nilai-nilai lokal yang udah lama kita jaga? Ingat ya Bapak Ibu, ujian akhir itu bukan sekedar ngukur apang siswa hafal, tapi tentang gimana sistem kita ngasih ruang yang aman, jujur, dan terarah buat mereka. Keputusan Bapak dan Ibu ke depan lah yang bakal menjawab tantangan ini. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah data strategis ini ya.